Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama kita berdua, Farid dan Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdua akan pergi mewawancarai seorang UMKM atau pedagang kaki lima seputar kuliner atau makanan. Dan kita langsung menemukan pedagang UMKM tersebut dan pasti sudah tidak asing lagi untuk mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa lagi kalau bukan Mas Alif Prianto Utomo. Beliau adalah seorang mahasiswa sekaligus wirausahawan dan beliau merintis usahanya dari nol hingga sekarang bisa maju dan memiliki banyak pelanggan yang banyak. Dan pada kesempatan kali ini saya dan Mas Farid akan mencoba salah satu makanan yang menjadi menu andalan dari UMKM Mas Alif Prianto Utomo. Lanjut kita ke review makanannya. Nah guys, pasti kalian sudah gak asing lagi sama makanan yang satu ini. Ya benar, itu pecel. Pecel sendiri makanan yang berasal dari daerah Jawa Timur. Nah, di Gede Mas Alif ini pecelnya rasanya sangat enak dan bumbunya bisa request. Dan yang pasti kalian harus nyobain. Waduh, jadi nger lagi ngelihatnya, rasanya pengen makan. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung aja wawancara bersama Mas Alif. Ya, baik, di kesempatan kali ini saya Maulana Yusuf dan saya Farid Hamdani. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Alif Prianto yang udah nggak asing lagi dan di luar ini yang merangkap menjadi mahasiswa sekaligus pengusaha makanan. Nah, jadi kita mulai aja obrolannya. Gimana Mas Alif? Apa kabar? Alhamdulillah baik ini Mas Yusuf. Aduh, gue nggak enak sebenarnya nih ganggu waktunya nih. Jadi gini Mas Alif, izin kita nanya-nanya ya seputar usahanya Mas. Jadi gimana sih awal kepikirannya tuh mau usaha makanan kayak pecel, lauk-lauk dan lain-lain tuh gimana? Yuk. Awalnya dulu itu berarti kan waktu saya habis lulus sekolah tuh SMK, saya lulus berarti kan tahun 2019 awal Covid itu Mas. Oh iya. Awal Covid itu berarti saya melamar di beberapa perusahaan. Alhamdulillah saya keterima di Astra Daihatsu Motor. Namanya itu Aisin, dia berarti PT besar nomor 3. Udah alhamdulillah kan gaji itu berarti 19 juta. Lumayan ya. Karena corona saya berarti ditunda 2 minggu. Terus Pak Jokowi ngeluarin kebijakan lagi, ditambah lagi 1 bulan karena sayanya kram. Jadi saya langsung banting setir, ngerintis usaha. Saya ngerintis usaha, awal-awal tuh saya keliling dulu Mas. Iya. Keliling, nggak ada yang beli. Sabar, terus saya muter otak lagi. Habis itu saya babat di pasar. Alhamdulillah singkat cerita di pasar itu jeda 3 bulan langsung dapat pelanggan. Omset naik langsung. Ada rezeki, saya daftar kuliah. Waktu saya daftar kuliah, panggilan di Astra manggil, terus saya terima karena udah nyaman di usaha. Oh iya. Kenapa Mas itu malah milih tertarik ke dunia kuliner? Sebenarnya kan Mas dulu kan di SMK kan lulusan anak otomotif nih. Kenapa malah milih terjun ke dunia kuliner tuh Mas? Gimana? Karena gini Mas, kalau di dunia otomotif tuh resikonya banyak Mas. Kan kita mainan mesin ya Mas ya. Resikonya gede, kena obeng pas nyervis juga. Resiko misalnya luka-luka. Dulu kan saya pernah
pas saya magang di Semarang itu saya pernah berarti nyervis kampas rem itu saya kebalik kampasnya. Aduh. Karena kebalik saya dimarahin sama atasannya. Lalu saya buat pelajaran, akhirnya memilih di kuliner karena kuliner kan basic dari ibu saya juga kuliner, basic ibu saya kuliner. Saya kembangin lagi, ternyata alhamdulillah Mas, kalau kuliner itu 30% modal, 70%-nya itu hasil. Itu Mas. Kan juga apa di kuliner sendiri kan, kalau buka usaha sendiri kan nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada keterikatan lah dengan atasan, jadi kita bisa bisa seenaknya kita mau buka kapan gitu ya, nggak tergantung sama orang. Iya, enak kalau misalnya di dunia kuliner itu nggak terikat sama orang, juga nggak ada yang ngatur, enak banget. Cuman resikonya kan ketika kita udah ngeluarin modal gede nih, misalnya udah ngeluarin 2 juta, pas salah spekulasi gagal dapat uang 500.000, udah. Yang penting mentalnya kita harus kuat Mas. Ya, benar sih itu. Berarti ini Mas Alip orangnya pinter memanajemen waktu kan, sebagai sebenarnya kan kuliah kan ya Mas utamanya tuh, disambi dengan usaha makanan. Nah itu keberatannya tuh di mana Mas? Pas usaha tuh ada orderan banyak, terus kuliah tugas tumpuk, itu Mas Alip tuh ngatasinnya gimana? Gini, ngatasinya itu simple ya. Kita harus memanajemen waktu, harus ada random jadwalnya. Kalau kita mau sukses, kita harus ada random jadwalnya. Misalnya besok ada jam mata kuliah jam 10 sampai jam 12. Berarti sisa waktu jam 1 sampai sore aku harus jualan. Masalah tugas kita pelajarin dulu malamnya. Besok tugas misalnya pengantar ilmu hukum, malamnya dipelajarin dulu. Nanti kan pas besoknya pasti sudah bisa nguasain, bikin tugas 1 jam jadi gitu loh. Enak. Iya. Nah Mas Alip sendiri kan nih deket nih dengan dosen-dosen di kampusnya. Nah itu gimana sih kayak jiwa usahawan tuh, tipsnya tuh menarik minatnya tuh gimana cara Mas Alip? Simpel aja ya. Menarik minatnya itu, kalau dosen kan ibarat itu orang-orang berkelas Mas. Kalau orang berkelas, orang-orang gede itu simpel, kita dipancing aja gimana kita bikin makanan yang enak, harganya murah, kemasan menarik. Kan kalau di Pekalongan sendiri itu banyak yang harganya mahal, kemasannya juga biasa aja. Ya menang tempat. Kalau saya itu berarti menang rasa sama menang kemasan Mas, asik. Misalnya pecel nih, berarti aku pakai seni, pakai daun nanti dikasih styrofoam, bagus banget. Rasanya juga enak banget Mas. Iya. Emang paling enak guys pecelnya Mas Alip tuh top rasanya. Bisa Saya udah dicoba, nyobain sama Mas Farid. Kapan-kapan bisa mampir lah teman-teman kesini. Teman-teman kesini mampir ya. Nih satu lagi pertanyaan. Jadi usaha kan ada naik turunnya nih. Pernah nggak Mas Alip tuh jatuh banget gitu usahanya sampai mikir mau mundur gitu, atau pengen buka usaha lain gitu? Kalau masalah kayak gitu ya pernah ya Mas ya. Semua pengusaha seperti Hairul Tanjung juga pasti pernah merasakan di bawah. Tetapi karena kita mental pengusaha itu harus berani fight tarung terus. Pernah itu dulu berarti waktu 1 tahun ngerintis usaha, kuliah padat banget, jadwal kacau semua, langsung deh modal habis, sisa modal berarti tinggal 5 juta. Saya puterin lagi dari nol lagi, semangat lagi. Tapi saya belajar waktu saya terpuruk itu, kreativitas dalam berpikir itu harus langsung berpikir terus. Dan saya berarti langsung lobby lagi, lobbyan baru itu berarti di Bank Surya Yuda, terus di kantor wali kota juga saya pernah ngelobi di sana. Nah berarti hikmahnya waktu saya turun saya dapat orderan di kantor wali kota Mas. Ya teman-teman, itu tadi sedikit
percakapan kita antara saya dan Mas Farid dan Mas Alip. Jadi usaha tuh jangan kenal menyerah gitu. Kita tuh harus semangat dan pokoknya jangan menyerah. Kita harus pinter bagi waktu. Kalau mau jadi usahawan tuh dari Mas Alip sendiri yang tadi bilang harus manajemen waktu tuh paling penting. Kalau mau usaha sama kuliah tuh jangan menyepelekan kuliah, jangan menyepelekan usaha juga. Jadi yang namanya usaha juga ada pasang surutnya ya Mas ya. Jadi kita harus tetap bersyukur lah. Apapun hasilnya kita harus tetap syukuri. Ya. Jadi itu aja dari kita. Makasih Mas Alip sudah mau diwawancara. Iya, meluangkan waktunya dan mau diajak ngobrol. Nah, mau direpotin juga Iya. nih. Pokoknya saran dari kita tuh cobain guys pecel, enak banget. Nggak cuman pecelnya tuh. Kesini aja langsung. Iya, mampir ke sini aja langsung. Di mana Mas lokasinya? Lokasinya di Desa Rejosari, tepatnya Gang Cepaka, depan Puskesmas 1 Bojong, Mas. Nah itu bisa mampir langsung ya. Mampir teman-teman atau order via WhatsApp bisa juga ya Mas ya. Bisa. Delivery bisa. Pokoknya semuanya. Rasanya mantap. mantap, settingan pas pasti ya. Baik, itu saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.